Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di malam hari ini atau di video kali ini kita akan mencoba membahas judul besarnya cara cepat mengetahui kinerja portofolio tahunan. Karena ini adalah awal tahun 2021 dan mulai Senin kita beraktivitas kembali sebagai seorang pedagang atau investor saham syariah tentunya. Nah, ada baiknya kita juga mengetahui portofolio kita di tahun 2020 atau kinerjanya seperti apa, persentase kenaikannya atau pertumbuhannya atau bahkan justru penurunan dari tahun sebelumnya itu berapa. Nah, saya ingin membagikan caranya dan mudah-mudahan cara ini juga nanti teman-teman boleh kritisi apakah ini sudah tepat atau tidak ya. Jadi ini terbuka sekali untuk perbaikan ya teman-teman. Tapi ini adalah cara saya yang biasa digunakan untuk mengetahui kinerja portofolio tahunan di saham, di investasi saham ya. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen dan mengaktifkan notifikasi untuk channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah follow Instagram Syariah Saham dan Mang Amsi. Semoga kontennya semakin bermanfaat buat teman-teman dan memberikan informasi yang terkini dan juga paling update tentang saham syariah. Nah, kita langsung sekarang membahas tentang bagaimana cara menghitung kinerja portofolio kita. Nah, caranya adalah teman-teman harus langkah awalnya adalah menyediakan Microsoft Excel tentunya. Nah, ini adalah saya buatkan ya filenya seperti ini teman-teman. Jadi nanti file Excelnya boleh nanti disalin ya atau diunduh begitu. Nanti saya perbaiki dulu beberapa halnya. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah teman-teman hanya mengisi kolom yang berwarna biru saja ya, berwarna biru saja. Ini saya belum saya ubah warnanya. Jadi yang diisi hanya kolom warna biru. Nah, yang diisi itu apa aja? Jadi teman-teman datanya diambil dari ini ada OLTA, OLTB, OLTC. Maksudnya kalau teman-teman punya sekuritas lebih dari satu, maka teman-teman harus menuliskan ketiganya. Apa yang harus dituliskan? Pertama ekuitas, yang kedua deposit dan withdraw. Kenapa yang harus dituliskan? Karena misalnya gini ya, kita nih ini ambil contoh ya. Sebenarnya ini contohnya nih. Ada misalnya portofolio saya misalnya di tahun kemarin di akhirnya itu ekuitasnya di OLTA itu 1,6 juta, di B 1,36 juta, di C 2 jutaan misalnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ternyata di tahun 2020 ekuitasnya jadi melonjak 11 juta untuk di online trading A ya atau di sekuritas A gitu. Di sekuritas B 2 jutaan, naik juga di sekuritas C malah naiknya tipis. Nah, ternyata ini dipengaruhi oleh ini withdraw atau penarikan dan penyetoran. Jadi sebelum memperhitungkan kinerjanya, jadi gini teman-teman, kalau misalnya langsung dihitung dari 1 juta ke 11 juta, orang kan pasti bilang wah hebat nih portonya naik 11 kali lipat, padahal bukan seperti itu. Kenapa? Karena ada penambahan dana ya. Nah, jadi yang penting itu pertama teman-teman kumpulkan data trade confirmation atau monthly statement. Biasanya ada laporan bulanan ya. Kalau teman-teman cek di email nanti ada laporan bulanan, setiap bulan itu ada laporannya misalnya. Nah, cari portofolio nilai pasarnya berapa gitu ya, kemudian jumlahkan dengan kas itu yang disebut ekuitas. Jadi saya tulis ya di sini ya, equity itu ya adalah portofolio atau misalnya apa ya disebutnya market value ya, market value ditambah cash gitu, itu adalah equity ya. Equity adalah market value ditambah cash. Nah, ini perlu teman-teman nanti cek ya. Jadi kalau ada misalnya portofolio sahamnya apa saja, dijumlahkan nilai pasarnya di akhir bulan tersebut ditambah dengan cash yang ada. Kalau di sekuritas yang saya punya misalnya di nilai pasarnya ada di situ, daftar saham-sahamnya apa aja. Biasanya kalau di OLT saya itu ada client portfolio gitu. Jadi portofolio nasabah. Nah, di atasnya ada kas yang belum dipakai berapa. Nah, jumlahkan itu dua-duanya itu akan jadi ekuitas. Nah, nilai ekuitas ini
tuliskan di sini, ini tahun kemarin misalnya ya, posisi tahun kemarin itu di broker A sekian, di broker B sekian, di broker C sekian. Kemudian teman-teman juga ingat ada data di klien, misalnya klien apa ya, klien kayak apa disebutnya, cash flow misalnya, di situ ada nggak deposit dan withdraw. Nah saya tulis di sini, oh di bulan Desember nggak ada yang withdraw di manapun gitu ya, atau nggak ada yang store, nggak ada yang nyarik di broker manapun, nggak ada yang nyetor di broker manapun. Nah baru di Januari ternyata di broker B saya menarik 300.000 misalnya. Nah itu ada catatan. Jadi teman-teman modalnya cuma 2, file Excel ini dan juga file monthly statement. Nah ini sebenarnya saya ringkas, tidak saya tuliskan semua ya untuk ekuitasnya. Kenapa? Karena saya mengambil titik-titik penting aja. Tahun kemarin akhir tahun dan Maret ketika crash, kemudian terakhir Desember yang ini ya. Nah, kenapa November muncul? Karena November ini sudah fix, misalnya nilainya sudah ada monthly statement-nya, ada laporan bulanannya, sementara Desember kan belum. Desember ini saya menggunakan data terbaru dari portfolio di akun online tradingnya. Jadi ini saya kasih tanda deh biar beda ya. Gitu. Nah, ini juga sama. Jadi karena bentuknya belum dalam dokumen gitu, baru dalam sistem online trading saja gitu nampaknya. Kalau yang ini yang Desember Maret ini sudah ada dalam laporan bulanannya, jadi katakanlah itu sudah valid gitu, sudah diverifikasi. Nah gitu ya teman-teman. Jadi modalnya teman-teman cuman masukkan data di kolom yang berwarna biru langit dan biru ini katakanlah ini belum valid karena belum ada laporan tertulisnya, tapi boleh menggunakan posisi terakhir di online trading portfolio ini bagi yang sudah punya akun ya teman-teman. Jadi ini mungkin ya yang udah setahunan lah, karena kan ngitungnya kinerja tahunan. Nah kalau teman-teman sudah benar mengisinya, maka ini seperti pertumbuhan tahunan seperti ini itu akan muncul sendirinya ya, bukan karena kita hitung sendiri ya, tapi karena teman-teman sudah memasukkan data di warna ini. Jadi contohnya begini ya, ketika di online trading A di Desember kemarin nilai ekuitasnya itu saham ditambah cash itu 1,6 jutaan. Kemudian di bulan Desember itu 11,6 juta, itu ternyata ada penambahan di sini ya, ada penambahan ada penambahan portofolio atau penambahan deposit itu sebesar 9,3 juta. Jadi kita hitung dulu modal awal ditambah deposit, ini hasilnya gitu ya. Kita cek rumusnya. Tuh kan seperti itu. Nah, berarti kenaikannya adalah Desember akhir di sini. Kemudian dibagi dengan ekuitas Desember ini, asumsinya sudah ditambah dengan cash yang pernah masuk gitu. Kemudian juga di sini, ini cara sederhana ya teman-teman. Ada yang cara yang lebih complicated, ada yang cara yang lebih rumitnya sebenarnya, tapi ini cara gampangnya aja gitu. Kemudian di bulan Maret juga jangan dihitung dari 1,5 juta gitu, karena kalau ini pasti berlipat nilainya. Padahal itu setelah ditambah penambahan ini, asumsinya itu modalnya adalah sekitar 10,8 juta, walhasil pertumbuhannya 7,14% misalnya. Nah di sini kita bisa lihat yang fantastis itu adalah dari yang OLTC ketika di bulan Maret. Kenapa? Karena ini pernah jatuh dari 2,01 juta menjadi 800 ribuan saja karena crash nilai pasarnya dan ekuitasnya. Nah kita bisa lihat juga ini pertumbuhan totalnya, equity-nya sebenarnya kalau di total. Jadi asumsinya saya ini punya akun di 3 sekuritas ya. Jadi ketika di bulan Desember itu ekuitas yang saya miliki dari tiga sekuritas tersebut itu sekitar 4,9 juta. Kemudian di bulan Desember kemarin, ini belum valid ya, saya kasih tanda lagi warnanya tadi, warna yang ini. Yang mana tadi ya? Ini nih. Nah, di bulan Desember ini 15,9. Kenapa? Karena ada penambahan, nah ini belum di total ya. Ada penambahan sekitar 9,75 juta ya, 9,75 juta deposit begitu. Jadi totalnya modalnya sebenarnya 14,7 juta. Jadi gainnya itu kalau dari Maret ini ya. Nah, kalau dari Desember ini. Jadi kenapa Maret dan Desember? Karena Desember itu year on year setahunan, kalau Maret itu dari crash. Nah, gitu ya, saya ambilnya titik ekstrim. Nah, nanti kinerja ini kita bandingkan dengan kinerja dari indeks ya. Ini nih ada ini kalau tidak salah adalah JI 70 ya. Kalau yang ini JI. Ya, kalau yang ini ISI dan ini adalah IHSG. Ini ada yang dari Maret dan ada yang dari Desember. Nah,
dari Desember itu paling jelek ya JI ya minus 9,74%. Yang paling mendingan IHSG minus 5,10%. Tapi kalau dari Maret jawaran JI 70 67%. Justru IHSG yang paling kecil ya. Itu data kemarin saya pernah share juga di video lain. Nah, artinya bandingkan aja pertumbuhan kinerja teman-teman dengan indeks ini. Kalau kita misalnya dalam setahun ini 8,41%, berarti kita sudah melebihi indeks. Kenapa? Karena indeks minus semua kan, seperti itu ya. Nah, itu sebagai contoh. Jadi ini cara mudahnya, ini cara sederhana. Teman-teman boleh kritisi, boleh kaji lagi. Mungkin teman-teman punya cara menghitung yang lebih spesifik ya. Kalau ini cara mudahnya aja, karena kita hitung equity ditambah deposit withdraw dibagi dengan kondisi terkini gitu. Jadi jangan dihitung misalnya asalnya 1,6 juta menjadi 11 juta, itu akan seperti hebat gitu ya kan. Kita jangan terkecoh ya, dari saya menumbuhkan uang dari 1 miliar menjadi 10 miliar dalam 1 tahun. Wah, 10 kali lipat dong. Ya, tapi saya deposit tiap bulan 500 juta ya. Itu mah kan berarti sudah nambah 6 miliar sebenarnya. Keuntungannya jangan dihitung dengan pertumbuhan atau penambahan deposit gitu. Tapi ya harus seperti ini nih. Di bulan November itu ternyata saya pernah menarik katakanlah 1,1 juta gitu. Jadi itu withdraw. Lalu dalam 1 bulan itu terjadi withdraw dan deposit. Misalnya deposit 10 juta, kemudian ditarik misalnya 15 juta. Berarti 20 min 15, 5 juta bersihnya. Jadi teman-teman harus hitung bersihnya berapa dalam 1 bulan itu. Nanti teman-teman boleh coba ya di rumah pertumbuhan portonya berapa persen dalam setahun ini. Atau dari sejak Maret itu berapa persen. Nanti teman-teman juga boleh cek begitu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti silahkan praktek. Nanti link Excelnya saya coba cantumkan di deskripsi ya, deskripsi video ini. Nanti teman-teman boleh coba di rumah. Semoga bermanfaat dan salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.